Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Amin. Oke, hari ini kita masih akan membahas tentang komunikasi bisnis dengan tujuan pembelajaran kita yaitu agar kita dapat menerapkan dan melakukan komunikasi bisnis dengan tepat, tentunya setelah kita mendapatkan materi kali ini. Seperti judul yang ada hari ini, kita akan membahas jenis dari komunikasi bisnis. Jenis komunikasi bisnis ini masuk ke dalam pokok bahasan keempat. Untuk pokok bahasan pertama, kedua, dan ketiga telah kita bahas di video ibu sebelumnya. Kalian bisa mereview kembali video tersebut agar kita tahu dasar dari komunikasi dan komunikasi bisnis. Yuk disimak yuk. Komunikasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis komunikasi antara lain. Yang pertama adalah komunikasi menurut ruang lingkup, lalu yang kedua adalah komunikasi menurut cara penyampaian informasi, yang ketiga adalah komunikasi menurut perilaku, yang keempat adalah komunikasi menurut aliran informasi, dan yang kelima adalah komunikasi menurut jaringan kerja. Nah, jenis-jenis komunikasi ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah komunikasi menurut ruang lingkup. Nah, di sini dibagi menjadi dua, ada komunikasi internal, ada komunikasi eksternal. Untuk komunikasi internal sendiri yaitu komunikasi yang terjadi di dalam organisasi. Pelaku dari komunikasi ini adalah anggota organisasi yang bersangkutan. Komunikasi internal ini dibagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama adalah komunikasi horizontal, yang kedua adalah komunikasi vertikal, dan yang ketiga adalah komunikasi diagonal. Lalu untuk komunikasi eksternal sendiri adalah komunikasi yang dilakukan oleh para pegawai kantor dengan pihak lain di luar kantornya. Komunikasi eksternal ini bertujuan untuk mendapatkan kepercayaan, pengertian, bantuan, dan kerjasama dengan masyarakat. Komunikasi eksternal ini terdiri dari beberapa bentuk, antara lain yang pertama adalah eksposisi, promosi, dan publikasi. Lalu yang kedua adalah konferensi pers, yang ketiga adalah siaran televisi dan siaran radio, yang keempat adalah pengabdian pada masyarakat dan bakti sosial. Lalu komunikasi yang kedua adalah komunikasi menurut cara penyampaiannya. Di sini komunikasi ini dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah komunikasi lisan, yaitu komunikasi yang secara lisan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi secara langsung seperti dialog, wawancara, rapat, dan komunikasi secara tidak langsung seperti komunikasi melalui sambungan telepon. Lalu yang kedua adalah komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis ini yaitu komunikasi yang dilakukan dalam bentuk tulisan ataupun surat. Komunikasi tertulis ini digunakan untuk menyampaikan pemberitahuan, pesan, atau berita yang sifatnya singkat dan jelas namun dipandang perlu untuk ditulis dengan tujuan tertentu. Contoh dari komunikasi tertulis ini adalah surat dan memo, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga adalah komunikasi menurut perilaku. Komunikasi pada manusia terjadi secara otomatis. Oleh karena itu, perilaku maupun posisi seseorang mempengaruhi proses komunikasi. Menurut perilaku, komunikasi dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah komunikasi formal. Komunikasi formal ini adalah komunikasi yang terjadi dalam organisasi yang tata caranya sudah diatur menurut garis hierarki dan struktur keorganisasian. Contohnya adalah konferensi, rapat kerja, dan seminar. Lalu komunikasi yang kedua dalam perilaku di sini adalah komunikasi informal. Maksudnya adalah komunikasi yang terjadi dalam organisasi dan tidak terikat oleh aturan maupun struktur organisasi. Contoh dari komunikasi informal ini adalah desas-desus ataupun kabar burung. Lalu yang ketiga adalah komunikasi non-formal. Maksudnya adalah gabungan dari komunikasi formal dan informal, yaitu komunikasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan organisasi ataupun perusahaan dengan kegiatan yang bersifat pribadi, anggota ataupun organisasi perusahaan. Contoh dari komunikasi non-formal ini yaitu rapat tentang rapat tata ulang tahunan perusahaan. Untuk komunikasi menurut aliran informasi yang ketiga yaitu ada komunikasi satu arah,
atau simplex, dan komunikasi dua arah ataupun duplex. Nah, apa sih simplex dan duplex ini? Simplex adalah komunikasi yang berlangsung dari satu pihak saja atau juga disebut dengan one way communication. Biasanya komunikasi satu arah terjadi jika suatu keadaan mengharuskan demikian ataupun situasi darurat, misalnya untuk menjaga kerahasiaan dan menjaga kewibawaan dari pemimpin. Lalu komunikasi duplex ya atau dua arah. Maksudnya adalah komunikasi yang berlangsung dari dua arah dan bersifat timbal balik atau adanya feedback ya. Komunikasi ini juga disebut dengan two-way communication. Komunikasi dua arah ini memungkinkan kedua belah pihak saling berinteraksi. Lalu komunikasi yang terakhir adalah komunikasi menurut jaringan kerja. Nah, di sini agak kompleks ya, seperti yang kalian lihat di layar. Di sini komunikasi dalam suatu organisasi ataupun perusahaan dilakukan menurut sistem yang telah ditetapkan dalam jaringan kerja. Komunikasi menurut jaringan kerja ini dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah komunikasi jaringan kerja rantai. Lalu yang kedua adalah komunikasi jaringan kerja lingkaran, dan yang ketiga adalah komunikasi jaringan bintang. Komunikasi jaringan kerja rantai adalah komunikasi yang terjadi menurut aliran hierarki organisasi dengan jaringan komando. Komunikasi ini mengikuti pola komunikasi formal. Lalu yang kedua adalah komunikasi jaringan kerja lingkaran. Komunikasi ini terjadi melalui saluran komunikasi yang berbentuk seperti lingkaran. Saluran organisasi jaringan kerja lingkaran terjadi lebih singkat. Komunikasi ini merupakan kebalikan dari komunikasi jaringan kerja rantai. Lalu yang ketiga adalah komunikasi jaringan bintang, yaitu komunikasi yang terjadi melalui satu sentral ataupun pola bintang, dan saluran yang dilalui dalam komunikasi jaringan bintang ini lebih pendek, seperti itu. Oke, terima kasih telah sama-sama menyimak dan memahami video kali ini. Semoga apa yang disampaikan dalam video ini dapat dimengerti, dipahami oleh kita semua, dan dapat tujuan pembelajaran kita pun tercapai, seperti itu. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.